Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pada hari itu, matahari belum tinggi ketika suara sendok berdenting di dinding wajan besar yang digantung di dapur belakang. Safna, gadis 20 tahun berkulit kuning langsat dengan rambut panjang tergerai, sibuk membantu ibunya. Bu Cici menyiapkan lontong sayur untuk dijual ke warung depan rumah. Meski sedang libur kuliah dan pulang ke kampung, anak satu-satunya mantan lurah itu tak segan turun tangan ikut jualan. Safna ini kuliah di salah satu kampus swasta di Semarang, jurusan manajemen, semester 5. Ia biasa tinggal di kos eksklusif dekat kampus. Hidupnya terbilang nyaman, tapi setiap libur semester, ia memilih pulang ke kampungnya di pinggiran kabupaten. Sekitar 2 jam dari kota. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia rindu suasana rumah. Rindu masakan ibunya dan rindu wajah bapaknya yang selalu tersenyum meski rambutnya semakin memutih. Ayo Saf, itu yang sambal ulekannya jangan lupa dikasih jeruk limau ya, biar wangi, kata Bu Cici sambil menuang kuah santan ke dalam panci besar. Safna mengangguk cepat saat itu, tangannya cekatan menyiapkan sambal. Sesekali ia mencicipi sedikit. Ia memang tidak jago masak, tapi soal rasa lidahnya memang peka. Setiap pagi warung milik Bu Cici selalu ramai, dari tukang becak sampai guru honorer. Semua mampir saat itu. Kadang mereka hanya ingin melihat senyum Safna yang dikenal sebagai gadis cantik dan ramah. Ia sudah jadi semacam magnet tersendiri di kampungnya. Bu, nasi uduknya seporsi lagi ya, kata Pak Salim, pelanggan tetap, yang senyumnya selalu lebar setiap kali melihat Safna. Safna hanya tertawa kecil saat itu. Siap Pak, tapi jangan lupa bayar ya. Jangan cuma senyum, apalagi hutang. Tawarannya terdengar dari warung yang berdinding anyaman bambu itu. Suasananya hangat seperti selalu, dan pagi itu terasa berjalan dengan lambat. Siangnya setelah warung tutup dan meja-meja dibersihkan, Safna mengganti bajunya dan duduk di ruang tengah rumah besar peninggalan kakeknya. Rumah itu tampak klasik dengan tiang-tiang kayu jati dan jendela besar yang menghadap ke kebun belakang. Disitulah ia membantu ayahnya, Pak Mansur. Ia di sana menghitung uang hasil penjualan beras. Pak Mansur memang bukanlah lurah lagi, tapi ia masih dihormati warga karena jejak hidupnya yang dulu terbilang baik sebagai pemimpin desa. Selain punya gudang beras yang lumayan besar, ia juga dipercaya jadi semacam pengelola distribusi hasil tani warga kampung. Orang-orang sering datang ke rumahnya membawa karung-karung beras, lalu pulang dengan senyum karena harga yang diberikan Pak Mansur selalu adil bagi semuanya. Ini Pak, coba kamu jumlahin ini semuanya, kata Pak Mansur sambil menyerahkan setumpuk kertas bond dan juga buku catatan. Saat itu dia juga menyuruh Safna untuk menghitung yang lainnya. Safna pun duduk di depan laptopnya, membuka Excel dan mulai mencatat satu persatu. Hitungannya teliti, ia memang belajar manajemen dan sering bangga bisa bantu orang tuanya dengan ilmu kampusnya.
Meski kadang diselipi rasa malas, tapi hari itu ia sangat bersemangat. Pak, uang masuk minggu ini 20 juta lebih. Tapi pengeluarannya juga banyak, Pak. Buat bayar tukang angkut, solar. Terus kemarin kita kan beli terpal baru kan? Safna melaporkan sambil menunjuk layar laptop. Pak Mansur pun mengangguk saat itu. Bagus. Kayak gini terus ya. Biar nanti kamu bisa yang ngatur kalau bapak udah pensiun beneran. Bapak ini deh. Ya jangan cepat-cepat pensiun juga lah, Pak. Safna juga kan masih kuliah, ucapnya sambil tersenyum. Kehidupan Safna berjalan dengan tenang. Sebagai anak tunggal, ia tak pernah merasa kesepian. Ibunya selalu siap masakin makanan kesukaannya, dari opor ayam sampai tahu goreng isi. Ayahnya selalu ada untuk berbagi cerita tentang sawah dan gudang. Meski banyak yang iri karena hidupnya terkesan mulus, Safna tak pernah pamer. Ia tetap seperti gadis biasa, kadang ke warung beli es teh, kadang duduk di pos ronda kalau listrik mati sambil main catur sama Pak RT dan juga teman-teman yang lainnya. Di kampung, Safna masih dianggap sebagai kembang desa. Dari zaman SMA dulu, sudah banyak lelaki yang mengincarnya, tapi ia selalu menolak dengan halus. Ada yang dulu pernah nulis surat cinta dan ditaruh dalam buku perpustakaan. Ada juga yang rela nganterin setiap hari ke sekolah, meski rumahnya jauh. Tapi Safna tak pernah menggubris semua itu. Ia terlalu fokus dengan sekolahnya, lalu kuliah. Lagi pula ia merasa belum waktunya serius dengan siapapun. Safna, kamu nanti sore ikut ibu ke rumah Bu Yayah ya. Dia mau pesan nasi kotak buat acara 7 harian suaminya, kata Bu Cici sore itu saat mereka duduk di teras sambil makan pisang goreng. Iya Bu, nanti biar sekalian jalan-jalan, jawab Safna dengan ringan. Sore itu mereka pun naik motor ke rumah Bu Yaya. Safna duduk di belakang ibunya memeluk pinggang Bu Cici sambil menikmati angin kampung yang sejuk. Di perjalanan mereka berpapasan dengan banyak orang yang menyapanya. Warga memang hafal dengan wajah Safna, gadis cantik yang sopan, pintar dan juga gak neko-neko. Beda dari anak gadis lain yang kadang suka pamer gaya hidup kota. Begitu sampai, Safna membantu mencatat pesanan nasi kotak, menu, jumlah dan waktu pengiriman. Semua ditulis rapi di buku kecil yang selalu ia bawa. Bu Yaya pun sampai kagum saat itu. Wah, enak banget ya Bu Cici. Anak perempuannya bisa diandelin, cantik lagi. Safna hanya tersenyum. Saya belajar dari ibu saya, Bu. Hingga singkatnya malamnya setelah makan, Safna duduk di depan rumah, langit cerah, bintang bertebaran. Suara jangkrik bersautan, ia pun menyalakan ponselnya dan membuka Instagram. Banyak teman kampusnya yang lagi jalan-jalan keluar kota. Ada yang staycation di hotel, ada yang party kecil-kecilan. Tapi Safna justru bahagia bisa duduk di bangku kayu depan rumah sambil minum teh manis buatan ibunya. Dan saat itulah ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Safna, ini Safna kan? Yang dulu SMA di sini. Kamu masih ingat aku nggak? Aku Bram. Dulu satu kelas, pas kelas 11. Safna hanya membaca pesan itu. Bram, nama yang asing tapi samar-samar seperti pernah ia dengar. Iya betul. Maaf ya. Ini Bram yang mana ya? Balasnya dengan singkat. Tak butuh waktu lama pesan baru masuk. Ini aku loh, yang dulu sering duduk di belakang kamu, yang pernah nyontek PR kamu waktu pelajaran kimia itu sih. Safna tertawa kecil membaca pesan itu. Oh, jadi dia. Malam itu pun obrolan berlanjut.
Awalnya biasa saja, hanya nostalgia ringan. Tapi lama-lama jadi lebih panjang. Bram ternyata baru pulang kampung juga. Ia kerja di Jakarta, libur 2 minggu saat itu. Rumahnya tidak jauh dari rumah Safna, bahkan jalan yang sama, hanya beda gang saja. Kalau gitu, besok aku lewat depan rumah kamu deh, pura-pura beli lontong, tulis Bram saat itu. Safna tak membalas, hanya menaruh ponsel di atas meja dan menyender. Malam makin dingin, tapi dadanya terasa aneh. Entah kenapa, senyum Bram yang dulu cupu dan jarang ngomong kini malah muncul di benaknya. Keesokan harinya, pagi-pagi warung Bu Cici pun sudah buka. Safna seperti biasa membantunya. Tapi ada yang berbeda saat itu. Ia lebih sering menengok ke jalan depan, matanya seperti menanti sesuatu. Dan benar saja, sekitar pukul 8, seorang pria muda datang dengan motor bebek, jaket jeans, topi hitam dengan senyum malu-malu. "Pagi Bu, mau beli lontong 2," katanya. Safna pun tak bisa menahan senyum. "Silakan duduk Mas, ini lagi rame, sabar ya." Bram duduk saat itu, matanya tak lepas dari Safna. Hari itu matahari bersinar lebih terang dari biasanya. Tapi bagi Safna, bukan matahari yang membuatnya hangat, melainkan seorang dari masa lalu yang kini datang dengan wajah berbeda. Dan entah kenapa ia merasa ingin tahu lebih banyak. Setelah hari itu, Bram pun semakin sering datang ke warung, kadang pagi kadang sore. Alasan resminya tetap sama, yaitu beli lontong atau titip beli teh botol. Tapi dari sorot matanya jelas bukan itu tujuannya. Ia ingin melihat Safna. Safna juga tak bisa menutupi senyum-senyumnya tiap kali Bram datang. Awalnya canggung, hanya tanya-tanya kabar. Lalu makin hari, obrolan mereka makin panjang. Mulai dari cerita masa kecil, kenangan SMA, sampai mimpi masing-masing di masa depan. Bram ternyata bukan sekedar anak kampung biasa. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung, ia kini yang mengambil alih usaha pertanian keluarga. Ia membangun sistem baru, menggandeng koperasi, bahkan punya alat panen sendiri. Semua itu membuatnya jadi semacam bos muda di kampungnya. Gaya bicaranya santai, tapi cara pandangannya matang. Dan yang paling penting, dia tetap rendah hati, gak gaya, gak sok, dan masih tahu cara menghormati orang tua. Orang tua Safna, Bu Cici, dan juga Pak Mansur ternyata sudah kenal dengan almarhum ayah Bram. Dulu mereka sering kerjasama soal pengadaan beras untuk desa. Maka ketika Bram mulai sering ke rumah, kedatangannya tak pernah ditolak. Bahkan Pak Mansur pun sering bilang sambil bercanda, "Kalau anak muda kerja keras kayak Bram gini, pantas saja cewek-cewek naksir," ucap ayah Safna saat itu. Safna cuma tersenyum tiap mendengar bapaknya begitu. Tapi dalam hati ia juga mulai nyaman. Bukan cuma karena Bram perhatian, tapi karena ia merasa dihargai. Bram tak pernah memaksa, dia juga tak pernah romantis berlebihan. Tapi selalu ada untuk mendengarkan, dan entah sejak kapan, handphone Safna jadi penuh dengan pesan-pesan dari Bram. Kini setiap malam mereka saling kirim foto, kadang foto makanan, kadang selfie aneh-aneh. Mereka juga sering teleponan diam-diam, kadang cuma 5 menit, kadang sampai sejam, isinya hanya gak jelas. Dari ngomongin langit, tanaman cabai, sampai tugas kuliah. Tapi itu semua harus sedikit dikurangi sekarang, karena Safna sedang masuk masa-masa ujian akhir semester. Ia pun kini pulang ke Semarang 3 hari lalu. Wajahnya kelihatan capek tapi semangat. Ia mulai bangun lebih pagi, buka laptop lebih lama, dan sesekali begadang bareng teman-temannya di perpustakaan kampus. "Safna, sudahlah, jangan kebanyakan mikir cowok dulu ya. Fokus dulu ke tugas kita," kata Tiwi, teman satu kosnya, sambil menyodorkan kopi instan. "Santai lah Wi, Bram ngerti kok.
Dia juga kan sibuk ngurus panen katanya. Meski mereka berjauhan, kedekatannya nggak berubah. Bram malah sering kirim makanan ke kos. Kadang titip ojol, kadang kirim hampers kecil isi cemilan. Safna pun jadi bahan iri satu kosan saat itu. Cie, enak banget sih kamu, Saf. Jadian juga nggak ngumumin. Sekalinya diperhatikan, dicintai secara ugal-ugalan. Aku juga mau lah, Saf. Celutuk Rena saat itu. Safna hanya tersenyum. Apa sih? Gak usah diumumin lah. Yang penting kan hati tenang, hidup bahagia. Ledek Safna saat itu. Tapi tak semua orang bisa dibuat tenang dengan jawaban itu. Di kampus ada satu geng motor yang terkenal bandel. Isinya laki-laki dengan jaket kulit, motor besar dan gaya hidup bebas. Mereka suka nongkrong di parkiran belakang, ngebul rokok, kadang godain cewek yang lewat, dan juga kadang suka ngompas uang-uang dari para mahasiswa lain. Mereka memalaknya dengan kejam. Pemimpinnya namanya Alvan. Alvan badannya tinggi, besar. Ada tato di lengan dan selalu pakai kalung rantai besi. Meskipun bertato tapi dia tetap kuliah. Karena dia adalah anak orang kaya. Jadi dia membayar uang untuk bisa kuliah di situ. Alvan ini sudah lama naksir dengan Safna. Sejak awal semester ia sering menyapa, kadang kirim minuman lewat tukang kantin. Tapi semua ditolak dengan halus. Safna selalu bilang saat itu, "Maaf ya kak, saya belum kepikiran pacaran." Alvan pun saat itu hanya tersenyum. Dan dia belum menyerah. Santai saja, Saf. Aku sabar nunggu kok. Lagian, cowok kayak aku tuh gak mungkin lah bisa ditolak terus. Nanti malah tambah penasaran loh. Ucapnya dengan percaya diri. Safna hanya tersenyum kaku. Dalam hati ia jengah, tapi dia tahu makin ditanggapi makin jadi. Maka ia pun memilih diam dan sibuk sendiri. Beberapa kali Alvan mencoba lebih agresif. Pernah saat itu ia ngajak makan bareng di depan umum. Pernah juga nawarin antar pulang. Semua tetap ditolak, tapi sayangnya Alvan merasa itu bukan penolakan, melainkan tantangan. Tepat hari Sabtu malam, kampus lagi sepi karena sebagian besar mahasiswa pulang kampung. Tapi Safna tetap di Semarang karena besok ada ujian pagi. Bram pun tiba-tiba kirim pesan saat itu. "Sayang, aku ke Semarang ya. Panen selesai lebih cepat. Mau ngajak kamu jalan, makan, boleh?" Safna kaget saat itu, tapi senyum lebar menghiasi wajahnya. "Boleh kok, tapi jangan malam-malam ya. Besok aku ujian." "Siap. Aku jemput jam 6 sore ya." Dan singkatnya pada itu, tepat pada jam 6 sore, benar saja Bram datang dengan mobil pick-up hitamnya. Bukan mobil mewah tapi bersih dan nyaman. Ia pun turun pakai kemeja hitam dan juga celana jeans. Safna pun sudah siap di depan kos, pakai gamis warna biru langit dan tas kecil di bahunya. Mereka makan di tempat ayam penyet dekat Taman Kota. Tempat sederhana tapi bersih. Obrolan mereka ngalir seperti biasa. Tertawa, saling ejek, dan sesekali bertukar pandang dengan diam-diam. Selesai makan saat itu, mereka duduk sebentar di kursi taman. Angin malam sejuk, suara jangkrik bersahutan. Bram pun menggenggam tangan Safna. "Safna, aku serius sama kamu. Aku memang gak punya gelar tinggi, tapi aku kerja keras. Kalau kamu mau, setelah lulus nanti kita bisa jalan bareng. Gak usah buru-buru, tapi aku ingin kamu tahu. Aku siap nunggu. Aku mau kamu jadi istriku." Safna tak menjawab langsung.
Tapi ia menggenggam balik tangan Bram. Dan malam hari itu, setelah mereka dekat lama bagaikan pacaran, dan kini mereka resmi pacaran, dan pada di waktu yang sama, Bram pun mengucapkan bahwa ia benar-benar janji akan melamar Safna. Tanpa pengumuman, tanpa pesta, hanya genggaman tangan di bawah lampu taman kota. Tapi malam itu juga, ada mata yang melihat dari kejauhan, mata milik Alvan. Ia sedang nongkrong di parkiran taman bersama dua temannya. Dari jauh ia lihat Safna turun dari mobil laki-laki yang belum ia kenal. Alvan mengepalkan tangan saat itu. Dasar bangsat. Jadi, selama ini dia bohong. Ternyata dia udah punya pacar. Salah satu temannya pun nyeletuk. Bos aing, bos aing. Bos saya yang paling kaya. Bisa kalah saing sama cowok kampung. Kalah lo Van. Cowok kampung aja bisa nyikat cewek idaman lo. Alvan hanya diam saat itu, tapi matanya menyala. Dendam bukan hal baru buatnya. Dan mulai malam itu ia punya satu tujuan baru. Cari tahu siapa Bram dan kasih pelajaran. Sementara itu Safna pun pulang ke kos dengan hati ringan. Ia tidak tahu kehidupan damainya baru saja terusik, dan cinta yang baru saja mekar akan diuji lebih dari yang ia kira. Pada hari itu, kampus terasa lebih padat dari biasanya. Para mahasiswa lalu lalang dengan wajah penuh tekanan. Minggu-minggu menjelang ujian memang membuat suasana berubah drastis. Tidak lagi banyak canda tawa di koridor. Semua sibuk mengejar revisi, diskusi kelompok atau ngopi sambil membuka laptop. Safna yang baru saja keluar dari kelas makroekonomi, tubuhnya sudah lelah tapi pikirannya masih fokus. Ia tahu betul minggu depan adalah pekan penentuan. Tidak boleh main-main apalagi terlena dengan hal yang gak penting. Di tengah langkahnya menuju parkiran motor, muncul sosok yang tak asing berdiri. Ia menunggu di bawah pohon terembesi dekat gerbang kampus. Dia adalah Alvan. Dengan jaket hitam yang selalu ia pakai dan motor sportnya yang berisik. Alvan menyapa Safna seolah tidak terjadi apa-apa. Saf, kamu kelihatan terus sih, sibuk amat. Alvan berjalan mendekat dengan senyum dibuat-buat. Safna mengangguk kecil saat itu. Iya Van, sebentar lagi kan ujian, jadi lagi padat banget. Aku tungguin kamu dari tadi loh. Mau niat ngajak kamu jalan malam ini. Malam ini nonton film horor yuk. Safna pun langsung menolak dengan halus. Aduh, maaf ya Van, malam ini aku ada kerja kelompok. Beneran deh, ini kita lagi deadline buat presentasi. Besok juga aku harus submit. Alvan diam sebentar saat itu. Wajahnya terlihat datar. Lalu ia nyengir kecil. Ya udah deh, nanti juga bisa lain waktu, katanya sambil menyender ke motornya. Tapi tatapannya beda. Bukan kecewa, tapi seperti menyimpan sesuatu. Safna pamit cepat dan melajukan motornya pulang ke kos. Ia tidak tahu Alvan yang berdiri di bawah pohon itu sedang menyusun sesuatu dalam diam. Malam itu Alvan nongkrong dengan gengnya di lapangan kosong belakang kampus duduk melingkar. Rokok menyala dan gelak tawa pecah. Tapi saat itu wajah Alvan tetap masam. Evan, lo tuh gak capek apa sih? Ngejar cewek satu itu aja udah kayak ngejar skripsi. Heran deh gue. Celetuk Karyo, salah satu anak geng motornya. Alvan menghembuskan asap rokok saat itu. Banyak bacot deh lo. Dia tuh beda bro. Justru makin ditolak, gue makin penasaran tahu. Lihat terus, kalau lo ditolak, kalau gitu tinggal lo paksa aja lah. Anak kayak gitu tuh, kalau udah takut, biasanya nurut.
Lo tungguin aja pas dia sendirian. Alvan diam saat itu, tapi matanya menajam. Ia tahu benar kebiasaan Safna. Jam berapa ia pulang, lewat mana, dan biasanya sendiri atau bareng siapa. Ia sudah hafal semuanya, bahkan lebih hafal dari Bram. Dan benar saja saat itu. Keesokan harinya setelah kelas sore, Safna keluar kampus sendirian. Tiwi temannya izin pulang duluan saat itu, dan kerja kelompok juga baru dijadwal ulang. Safna yang tak curiga sedikit pun, ia meluncur dengan motornya seperti biasa. Melewati jalan kecil di samping kampus yang memang lebih sepi, tapi cepat sampai ke kos. Tapi sore itu berbeda. Di tikungan kedua motornya terpaksa berhenti mendadak, karena ada satu motor lain melintang di tengah jalan. Alvan? Safna? Kebetulan banget nih, kita temu. Sapa Alvan sambil turun dari motornya. Tapi kali ini dia mendekat dengan langkah cepat. Safna pun langsung panik. Van, ada apa ya Van? Minggir deh, aku mau pulang udah malam. Alvan tidak mengindahkan. Tangan kirinya langsung menarik lengan Safna yang masih duduk di atas motor. Malam ini lo jalan sama gue ya. Dengar, gue udah cukup sabar sama lo ya Saf. Lo tuh cewek yang bikin gue gila tahu. Safna berusaha lepas, tapi Alvan mencengkeram lebih kuat saat itu. Lepas Van, aku gak suka kayak gini. Safna berusaha lepas, tapi Alvan mencengkeram lebih kuat. Van, lepas deh. Lepas. Gue cinta sama lo ya Saf. Gue gak peduli. Dan lo harus terima itu ya Safna, ucap Alvan saat itu. Lalu secara tiba-tiba Alvan pun mencoba mendekatkan wajahnya, hendak mencium paksa. Namun ketika itu, brak! Safna menampar keras saja Alvan. Tamparan itu nyaring membuat motor Safna sedikit oleng karena tubuhnya ikut terdorong. Alvan mengelus pipinya yang merah. Matanya merah menatap balik penuh kemarahan. Berani lo nampar gue? Dengan kasar dan penuh amarah, Alvan pun membalas. Tangannya mendorong bahu Safna hingga hampir terjatuh dari motor, lalu menampar pipi kanan Safna dengan keras. Dasar perempuan pelacur. Plak. Safna hanya teriak kecil lalu menangis sambil melindungi wajahnya. Tapi belum sempat Alvan bertindak lebih jauh, terdengar suara langkah tergesa dari belakang. Woi, ngapain lo? Hentikan. Beberapa teman kampus yang baru saja keluar dari warung pojok, termasuk 2 teman kelas dari Safna, ia datang dan langsung menarik tubuh Alvan menjauh. Lo gila ya? Ini kampus, bukan pasar malam. Mau jadi apa lo beginian di jalan, ha? Ini tuh perempuan tau Van, lo laki-laki. Geng Alvan yang ikut dari jauh pun langsung membubarkan diri saat mahasiswa lain berdatangan. Suasana jadi ramai. Alvan pun memilih kabur, naik motornya dan tancap gas tanpa berkata apa-apa. Safna yang masih gemetar langsung dipapah masuk ke dalam kos oleh Tiwi dan juga Rena yang baru datang dari fotokopian. Pipi Safna memerah, matanya sembab. Ia tidak bicara apa-apa, hanya terduduk di pojokan kasur sambil memeluk lututnya. Beberapa jam kemudian, setelah keadaan tenang dan semua orang sudah kembali ke aktivitas masing-masing, Safna pun baru berani mengangkat ponselnya. Ia tidak menelpon Bram, ia takut Bram marah dan datang ke Semarang hanya untuk membalas. Ia tahu Bram bisa nekat kalau urusan menyangkut dirinya. Maka yang ia hubungi pertama adalah orang tuanya. Halo, Ibu. Suaranya parau di ujung telepon. Safna, kamu kenapa nak? Suara Bu Cici langsung berubah dengan panik.
Tadi ada orang kampus, Bu. Tadi gangguin Safna di jalan. Tapi sekarang udah gak apa-apa, Bu. Teman-teman juga udah bantu. Cuma Safna kaget aja. Di seberang suara Pak Mansur ikut terdengar. Safna, kamu gak apa-apa kan, Nak? Ada yang luka? Enggak, Pak. Cuma lecet dikit. Tadi udah ditolong juga sama teman-teman. Ya Allah, kamu harus hati-hati ya, Nak. Lain kali jangan pulang sendiri lagi ya. Bapak sama Ibu khawatir loh. Tapi kami percaya kamu kuat. Tapi kalau kamu takut, kamu bilang ke Ibu ya. Jangan dipendam. Safna mengangguk walau tak terlihat. Iya, Bu. Pak, Safna janji. Malam itu Safna tidur dengan bantal basah oleh air mata. Bukan karena sakit di pipinya, tapi karena perasaan takut yang baru pertama kali ia alami. Ia tak pernah menyangka Alvan seberani itu, dan lebih dari itu ia merasa aman telah runtuh. Sejak kejadian itulah Alvan tak pernah lagi mendekati Safna, tapi tatapan tajamnya di kampus jadi teror baru. Kini mereka resmi jadi musuh, dan Safna tahu perjalanannya menuju kelulusan tidak akan semudah sebelumnya. Tapi yang pasti ia sudah belajar satu hal, keberanian untuk melawan walau dengan air mata. Pada hari itu, saat matahari sudah condong ke barat saat Safna keluar dari kampus. Singkatnya, ia yang baru saja selesai diskusi akhir mata kuliah metode riset. Ransel di punggungnya berat dan wajahnya terlihat lelah. Tapi hatinya sedikit lega karena sebagian tugas besar sudah terselesaikan dengan baik. Ia berjalan pelan ke arah parkiran motor. Tidak menyangka kalau ada sosok yang berdiri di sana dengan diam, tegang dan juga mematung. Dia adalah Bram. Dengan kemeja abu-abu yang belum sempat disetrika rapi dan wajah kusut penuh amarah, Bram berdiri di depan gerbang kampus. Begitu melihat Safna datang, ia pun langsung berjalan cepat dan tanpa banyak bicara memeluk gadis itu dengan erat. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Ucap Bram di telinganya. Suaranya serak dan menahan emosi saat itu. Safna terdiam, matanya membelalak. Bram, kamu kenapa tiba-tiba di sini? Aku baik-baik saja kok. Bram menatap wajahnya dengan lama. Kamu gak bisa bohongin aku, Safna. Bohong? Aku bohong apa? Sudahlah. Kamu tahu dari mana? Jadi, beberapa hari lalu ibu kamu telepon aku. Tepat malam itu setelah kejadian kamu diganggu orang kampus. Katanya kamu gak cerita detail, tapi cukup bikin mereka khawatir. Dan aku juga langsung gelisah. Aku tahu, Saf. Aku harus ada di sana. Air mata Safna nyaris jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dilindungi. Ia tahu Bram meninggalkan pekerjaannya, gudang beras dan segala urusan di kampung hanya untuk menemaninya. Kini sejak hari itu, Bram semakin sering muncul di Semarang. Bahkan ia pun memutuskan untuk menyewa kamar kecil di kos-kosan dekat kampus Safna. Ia bilang cuma sementara sampai Safna benar-benar lulus dan aman dari hal-hal yang tak diinginkan. Pekerjaan di kampung mulai ia delegasikan ke anak buahnya yang dipercaya. Semua laporan masuk ke ponsel dan ia hanya perlu memantau dari kejauhan sambil sesekali memberikan instruksi kepadanya. Kini setiap hari Bram mengantar Safna ke kampus. Kadang menunggu di warung kopi dekat kampus, kadang keliling cari bahan makanan buat masak bareng. Ia tidak pernah memaksa Safna cerita soal insiden itu, tapi kehadirannya cukup membuat Safna merasa aman.
Namun di sisi lain saat itu ada mata yang tak suka melihat kedekatan itu. Mata penuh dendam dan bara. Dia yang tak lain adalah Alvan, lelaki yang penuh kebencian. Sejak kejadian di jalan kampus, geng Alvan tidak pernah muncul terang-terangan, tapi ia diam-diam mengamati. Dan ketika tahu bahwa laki-laki yang sering datang menjemput Safna kini tinggal di sekitar kosnya, ia semakin geram. Ia merasa dikalahkan, dipermalukan, dan dalam pikirannya yang gelap hanya ada satu jalan keluar, yaitu membalas dendam dengan mengajarnya. Mau seganteng apapun cowok kampung itu, gue gak bakal tinggal diam. Gak ada yang boleh milikin Safna selain gue, ucap Alvan dengan penuh amarah saat nongkrong bersama dua anggotanya di sebuah tempat gelap belakang ruko kosong. Dua anak gengnya hanya tertawa tipis. Sudahlah Fad, gas aja, biar tahu rasa dia. Beberapa hari kemudian, sore yang terlihat biasa ternyata menyimpan badai. Bram duduk sendiri di sebuah kafe kecil dekat kampus, sedang menikmati kopi hitam sambil menunggu Safna yang masih ada revisi laporan dengan dosen. Di mejanya ada laptop dan ponsel yang terus berdering dari grup kerja, tapi suasana tetap tenang. Hingga saat itu, tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam. Dua orang laki-laki bertopeng motor menyerbu masuk ke kafe. Salah satu dari mereka menarik kursi Bram hingga terguling ke belakang. Bram pun kaget dan belum sempat berdiri ketika tendangan pertama menghantam perutnya. Dasar bajingan. Puk 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 puk. Pukulan demi pukulan dan tendangan datang menghujam kepada Bram. Bram pun berusaha bangkit. Kalian siapa? Namun pukulan berikutnya menghantam pipi kirinya, lalu dada, lalu kepala hingga kaca minumannya pun pecah. Beberapa pengunjung berteriak tapi tak ada yang berani mendekat. Serangan terjadi cepat dan juga brutal. Bram hanya bisa menahan dengan lengan sambil melindungi kepalanya. Ia tersungkur ke tanah, darah pun mulai mengucur dari sudut bibirnya. Para pelaku terus mengeroyok, menendang dan menghujani pukulan sambil tetap mengenakan topeng. Semua dilakukan cepat dan juga diam-diam. Tapi nasib berkata lain saat itu. Di kejauhan, sebuah mobil patroli polisi melintas dan berhenti karena melihat keramaian di depan kafe. Dua petugas pun turun dan segera menyorotkan senter ke arah pelaku. Oi, hentikan! Para pelaku panik saat itu, dan dalam hitungan detik saja, mereka kabur sambil menendang kursi dan melompati motor. Polisi mengejar tapi geng itu sudah terbiasa menghindar. Mereka lenyap ke gang sempit sebelum bisa dikenali. Bram hanya terbaring di tanah, tubuhnya babak belur. Bibirnya sobek, lengan bengkak dan jaketnya robek di bagian bahu. Polisi pun langsung membawanya ke puskesmas terdekat untuk perawatan. Kabar cepat menyebar saat itu. Tak lama Safna datang dengan panik. Begitu melihat Bram di ranjang UGD, wajahnya langsung pucat. Bram, ya Allah, kamu kenapa Bram? Bram membuka matanya dengan pelan. Aku gak apa-apa kok Saf, cuma tadi ada problem sedikit. Safna menangis sambil memegang tangan Bram. Siapa yang lakuin ini Bram? Siapa? Bram menggeleng. Aku juga gak tahu siapa mereka. Mereka pakai topeng semua. Safna menunduk saat itu. Tapi dalam hatinya ia punya kecurigaan besar. Ia tahu hanya ada satu orang yang dendam sedalam itu. Tapi tanpa bukti, ia tak bisa menuduh. Sayang, sudah. Jangan mikirin itu dulu. Yang penting kamu sembuh, ucapnya sambil menyeka darah di pelipis Bram dengan tisu. Hari itu pun Bram dirawat sehari penuh dan diminta istirahat. Safna menemaninya sepanjang malam, duduk di bangku besi samping ranjang.
Di luar malam mencekam ada sesuatu yang berubah. Perlahan tapi pasti cinta mereka diuji oleh bayangan dendam dari seorang yang tidak tahu kapan akan berhenti. Dan kali ini, Baya tidak datang dengan wajah terbuka, tapi dari balik topeng. Dan gini, hal-hal mengerikan akan terus datang tanpa waktu yang diduga-duga. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak kisah ini sampai habis. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.